Bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai persatuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Ingin bangun 40 kota selevel Jakarta, Anies Baswedan bukan dimulai dari nol. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan alasan pihaknya mengusung pembangunan 40 kota agar naik kelas di dalam visi misinya bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Menurut dia, pembangunan 40 kota itu bukan dimulai dari nol. Kami memiliki data tentang PDRB tiap-tiap kota se-Indonesia dan menemukan ketimpangan, ujar Anies saat diskusi dan kalibrasi bersama mahasiswa di Gor Jatidiri Semarang pada Ahad 24 September 2023. Menurut Anies, PDRB tertinggi saat ini masih dimiliki oleh Jakarta, sedangkan kota-kota lainnya lebih kecil. Apalagi yang berlokasi semakin jauh dari ibu kota seperti di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, kata Anies, strategi yang diperlukan ke depan adalah dengan meningkatkan kota-kota yang sekarang sudah ada menjadi kota yang mempunyai kemampuan dan kegiatan ekonomi lebih tinggi. Disitulah dibangun apa? Fasilitasnya, transformasi umum, infrastruktur kegiatan usaha, ujarnya. Didampingi wakilnya Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan di Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan yang paling besar, nantinya kota-kota lain perlu ditingkatkan. Mana yang perlu ditingkatkan? Misalnya Purwokerto, Cilacap, Tegal, dan Pekalongan. Demikian juga di Sulawesi Selatan dan lainnya, kata capres yang diusung koalisi perubahan tersebut. Ia pun menepis anggapan bahwa pihaknya akan membangun kota-kota itu dari nol. Yang dilakukan, kata Anies, adalah mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Bukan membuat dari lahan baru, dari nol, ujar dia. Selain itu, kata dia, urbanisasi adalah fenomena yang tidak bisa dicegah dan ke depan diprediksi akan semakin masif, yakni perpindahan penduduk desa ke kota besar. Yang bisa dicegah jangan sampai Jakartanisasi. Kalau kota-kota sekitar tumbuh berkembang, urbanisasi akan datang ke sana, tidak harus pindah ke Jawa atau ke Jakarta, katanya. Menurut Anies, semua itu ada studinya. Dengan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dengan mendorong transportasi umum, distribusi air bersih, dan pengelolaan sampahnya, supaya tidak mengulangi masalah di Jakarta, ujar dia. Janji membangun 40 kota selevel Jakarta ini sebelumnya diungkapkan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat yang berlangsung pada Jumat pekan lalu. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel Jakarta, ujar Caimin sapaan akrabnya dalam acara debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan. Ingin bangun 40 kota selevel Jakarta, Anies Baswedan bukan dimulai dari nol. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan alasan pihaknya mengusung pembangunan 40 kota agar naik kelas di dalam visi misinya bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Menurut dia, pembangunan 40 kota itu bukan dimulai dari nol. Kami memiliki data tentang PDRB tiap-tiap kota se-Indonesia dan menemukan ketimpangan, ujar Anies saat diskusi dan kalibrasi bersama mahasiswa di Gor Jatidiri Semarang pada Ahad 24 September 2023. Menurut Anies, PDRB tertinggi saat ini masih dimiliki oleh Jakarta, sedangkan kota-kota lainnya lebih kecil. Apalagi yang berlokasi semakin jauh dari ibu kota seperti di kawasan timur Indonesia. Untuk itu, kata Anies, strategi yang diperlukan ke depan adalah dengan meningkatkan kota-kota yang sekarang sudah ada, menjadi kota yang mempunyai kemampuan dan kegiatan ekonomi lebih tinggi.
Disitulah dibangun apa? Fasilitasnya, transformasi umum, infrastruktur kegiatan usaha, ujarnya. Didampingi wakilnya Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Caimin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan di Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan yang paling besar, nantinya kota-kota lain perlu ditingkatkan. Mana yang perlu ditingkatkan? Misalnya Purwokerto, Cilacap, Tegal, dan Pekalongan. Demikian juga di Sulawesi Selatan dan lainnya, kata capres yang diusung koalisi perubahan tersebut. Ia pun menepis anggapan bahwa pihaknya akan membangun kota-kota itu dari nol. Yang dilakukan, kata Anies, adalah mengembangkan kota-kota yang sudah ada menjadi besar dan mampu menggerakkan perekonomian di sekitarnya, bukan membuat dari lahan baru dari nol, ujar dia. Selain itu, kata dia, urbanisasi adalah fenomena yang tidak bisa dicegah dan ke depan diprediksi akan semakin masif, yakni perpindahan penduduk desa ke kota besar. Yang bisa dicegah jangan sampai Jakartanisasi. Kalau kota-kota sekitar tumbuh berkembang, urbanisasi akan datang ke sana, tidak harus pindah ke Jawa atau ke Jakarta, katanya. Menurut Anies, semua itu ada studinya, dengan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, dengan mendorong transportasi umum, distribusi air bersih, dan pengelolaan sampahnya, supaya tidak mengulangi masalah di Jakarta, ujar dia. Janji membangun 40 kota selevel Jakarta ini sebelumnya diungkapkan oleh Cawapres Muhaimin Iskandar dalam debat yang berlangsung pada Jumat pekan lalu. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel Jakarta, ujar Caimin, sapaan akrabnya dalam acara debat Cawapres 2024 di Jakarta Convention Center Senayan.